Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Kita hari ini berjumpa kembali dalam acara Sapaan Pagi setiap hari Kamis. Dan pada hari ini, Saudara, tanggal 4 November tahun 2021, kita akan mau membaca dan merenungkan sebuah perikop, salah satu bacaan dari leksionari hari ini, yaitu dari Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak ke seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, demikian saudara apa yang kita bisa bacakan dari Yohanes pasal 12 itu. Nah, saudara, tadi diceritakan 6 hari sebelum hari Paskah, Yesus datang ke Betania dan dia berkunjung ke rumah 3 bersaudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Dan saat itu di rumah mereka diadakan suatu perjamuan syukur atas kebangkitan Lazarus yang sudah mati dan Yesus membangkitkannya. Nah, saudara, tiba-tiba di dalam pertemuan itu Maria datang membawa buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya dan menumpahkannya di kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara, kita bisa membayangkan rambut itu bagi seorang wanita adalah sesuatu hal yang berharga, ya, mahkotanya. Dan mengapa, saudara, Maria melakukan hal itu? Mungkin saat itu ketika Maria pertama kali berjumpa dengan Yesus, Maria memandang Yesus itu adalah seorang rabi Yahudi yang mengajar agama. Tetapi cara pengajaran Yesus itu ternyata berbeda. Yesus mengajar dengan kuasa. Dan ketika Yesus datang kembali ke tempat di mana Maria dan Marta tinggal, saat itu Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar ajarannya, mendengarkan firman-Nya. Dan sungguh, saudara, firman itu mengubah hatinya. Ia menyaksikan karya Kristus ketika adiknya Lazarus itu mati dan dikuburkan. Kristus yang membangkitkannya. Maka
Di dalam hati Maria itu ada suatu kepercayaan bahwa dialah bukan sekedar nabi, rabi-rabi Yahudi saja, tetapi dialah Mesias yang dinantikan oleh segenap orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu maka Maria mengambil minyak yang mahal itu dan dicurahkannya di kaki Yesus. Saudara, biasanya pengurapan itu adalah bukan di kaki tetapi di kepala. Tetapi Maria merasa dia tidak layak mengurapi kepala Yesus. Dan orang yang diurapi itu biasanya adalah di dalam perjanjian lama itu adalah seorang yang punya jabatan sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Pengurapan itu tanda pentahbisan bahwa Allah menyertai orang yang diurapi itu. Nah, saudara-saudara, Maria merasa tidak layak untuk mengurapi kepala Yesus. Dia hanya mengurapi kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan inilah saudara sekalian, apa yang dilakukan Maria itu adalah ungkapan kasih kepada Mesias yang dia percaya. Dan perbuatan Maria ini memang dikritik oleh Yudas Iskariot. Untuk apa buang-buang uang? Minyak narwastu yang mahal itu bisa dijual 300 dinar dan bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi di situ Yohanes memberikan catatan bahwa Yudas mengatakan demikian bukan karena mengasihi orang miskin, tetapi dia memang seorang pencuri. Nah, saudara, Yesus memuji Maria. Yesus berkata tadi, biarkanlah dia melakukan hal itu untuk mengingat hari penguburanku. Nah, saudara, yang membuat pemberian Maria itu bernilai di hadapan Yesus sehingga Yesus memujinya bukanlah harga dari minyak itu yang 300 dinar, tetapi motivasi hati Maria yang mempercayai Yesus itu sebagai Mesias dan mau mengurapinya. Jadi apa yang diberikan Maria itu bukan sekedar minyak wangi itu, tetapi peneguhan bahwa dialah rajaku, dialah imam besarku, dan dialah nabiku. Itulah artinya Kristus. Kristus itu adalah orang yang diurapi. Nah, saudara sekalian, mari kita merenungkan apakah Yesus itu sudah menjadi Kristus, yaitu yang diurapi di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus itu adalah Kristus dalam hidup kita, maka kita evaluasi hidup kita. Apakah dia sudah menjadi raja? Raja yaitu yang terutama, yang berdaulat di dalam kehidupan kita, ataukah masih si aku yang paling berdaulat? Kalau Yesus itu adalah Kristus, yang artinya juga dia adalah imamku, apakah kita percaya dan mengakui bahwa dia sudah mewakili kita menerima hukuman dosa yang harusnya jatuh kepada kita? Kita percaya oleh karena penebusannya kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Dan kalau Yesus itu adalah Kristus, yaitu orang yang diurapi, apakah kita percaya bahwa dia adalah nabi yang datang membawa firman Allah dan kita taat kepada firman-Nya? Biarlah saudara kita mau menjadi Maria yang
dengan hati yang tulus mempercayai Kristus sebagai seorang yang diurapi. Dia datang sebagai raja, nabi, dan imam yang sejati. Amin.